Selamat pagi Miss Liza dan juga teman-teman. Perkenalkan kami kelompok 2 SLP dari KWN 1102. Nah, di sini kami ingin melaporkan tentang hasil dari kegiatan Service Learning Project kami. Nah, di sini kami mengangkat tema perang terhadap narkoba, di mana kami melaksanakan kompetisi poster dengan tema prajurit kecil anti narkoba. Bisa di next? Nah, di laporan ini sendiri kami akan mencakup dari materi mengenai narkoba bab 1, bab 2, bab 3, dokumentasi proyek SLP kami, dan refleksi pribadi. Nah, kami kelompok kedua ini terdiri dari 8 kelompok, 8 anggota, yaitu saya sendiri Jenny Octavia sebagai ketua kelompok, kemudian ada Margaret Angelita, Stephen Dermawan, Kevin Leonardi Hartanto, Michaela Kalista, Alvia Teresia, Florencia Marcella, dan juga Johannes Michael Sadli. Bisa di next. Nah, narkoba sendiri merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oke, bisa di next. Nah, narkoba ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri. Kemudian ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian terakhir ada bahan adiktif, yaitu zat-zat atau bahan lain non-narkotika ataupun psikotropika yang memiliki pengaruh pada kinerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Michaela Kalista. Baik, terima kasih Jenny. Setelah kita tadi membahas tentang definisi dari narkoba, sekarang saya akan menjelaskan mengenai golongan narkoba. Golongan narkoba ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan masing-masing mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Yang pertama, kita ada golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, dan juga memiliki potensi yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan juga ganja. Dan untuk golongan kedua adalah narkotika yang berhasil pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi contohnya seperti morfin dan petidin. Dan untuk golongan ketiga yaitu narkotika yang berhasil pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi yang ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein. Oke, next. Baik, di Indonesia sendiri kita ada organisasi yang bertugas untuk mengurus atau pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional atau bisa kita sebut dengan BNN. Jadi, Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah sebuah lembaga pendidikan non-kementerian atau disebut LPNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dan Badan Narkotika Nasional atau bisa disebut BNN juga memiliki tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan juga memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan BNN sendiri pun memiliki fungsi, yaitu yang pertama, penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan sebutan P4GN. Yang kedua, ada penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GM. Dan yang terakhir, penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN. Boleh di next? Baik,
apabila kita mengkonsumsi narkoba, kita juga ada efek-efek yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Contohnya adalah seperti halusinogen. Itu halusinogen terjadi jika seseorang mengkonsumsi narkotika secara berlebihan. Itu dapat menyebabkan seseorang menjadi halusinasi dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Dan yang kedua, ada efek stimulan, yaitu efek di mana seseorang yang mengkonsumsi narkoba akan berdampak pada stimulasi daya kerja jantung serta saraf pada orang tersebut. Dan yang ketiga, ada depresan, yaitu efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, ya berupa sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat satu pikiran. Dan yang keempat, ada adiktif, yaitu jika seseorang mengkonsumsi bahan-bahan adiktif secara berlebihan, maka akan mengakibatkan kecanduan secara berlebihan, sehingga orang tersebut akan mengkonsumsi narkoba secara jangka panjang. Next. Baik, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, maka ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan dari awal. Berikut adalah cara untuk mencegah penggunaan narkoba. Yang pertama, kita dapat memilih pergaulan yang baik dan sehat, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, rajin beribadah serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang bersifat positif seperti menghabiskan waktu untuk keluarga, berolahraga, dan beribadah. Dan juga jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dan laporan pelaksanaan SLP kami. Boleh di next? Nah, jadi yang pertama itu bab 1, analisis situasi. Penyalahgunaan narkoba ini sangat memprihatinkan, karena pada faktanya setiap tahun selalu terjadi penambahan angka persentase penggunaan narkoba oleh kaum remaja. Di sini, peran pendidikan dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan remaja. Dengan kegiatan kompetisi membuat poster perang terhadap narkoba yang kami laksanakan, kami harap agar setiap individu mendapatkan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara bersikap terhadap narkoba. Dan mitra yang bekerja sama ialah Yayasan Wijaya Kusuma Pratama yang memiliki siswa-siswi tingkat SMP dan termasuk dalam salah satu rentang usia remaja sekitar usia 13 tahun sampai 15 tahun. Oleh karena itu, kegiatan kompetisi membuat poster perang terhadap narkoba sangat tepat untuk dilaksanakan. Dan kepada sekolah mitra akan diberikan kegiatan yang mengedukasi, menarik, serta kreatif yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan terhadap penyalahgunaan narkoba. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada profil mitra. Dan mitra yang bekerja sama dengan kami yaitu SMP Wijaya Kusuma yang berada di Kota Tangerang Selatan. Oke, untuk profil mitra SMP Wijaya Kusuma sendiri, nah, Yayasan Wijaya Kusuma Pratama ini menampung sekitar 450 murid yang terdiri dari siswa-siswi di jenjang TK, SD, dan SMP, dengan uang sekolah per bulan mulai dari 0 sampai 400.000, di mana dari 450 murid tersebut, ada 100 murid yang dibebaskan uang sekolahnya dengan dana yang berasal dari yayasan, bantuan gereja, dan bantuan dari yayasan Islam. Mayoritas orang tua murid Yayasan Wijaya Kusuma Pratama berpenghasilan kurang dari 3 juta rupiah per bulannya, yang berasal dari berbagai pekerjaan seperti tukang bengkel hingga supir ojek. Yayasan Wijaya Kusuma Pratama juga menyediakan 2 ruang kelas untuk tiap tingkatan muridnya, di mana ruang kelas besar menampung sekitar 25 siswa dan ruang kelas kecil menampung sekitar 20 siswa. Boleh di next? Selanjutnya, untuk permasalahan mitra, permasalahan yang dihadapi mitra membuat kami ingin melaksanakan kegiatan kompetisi membuat poster. Di situasi pandemi COVID-19, siswa-siswi dari Yayasan Wijaya Kusuma merasa bosan karena tidak dapat bermain bersama dan juga bertemu dengan teman-teman lainnya. Sehingga permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan minat dan bakat siswa-siswi. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu para murid untuk dapat menuangkan kreativitas ataupun ide-ide mereka di dalam suatu kompetisi membuat poster sebagai sarana edukasi dan juga pengembangan bakat. Boleh di next?
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu solusi dan target keluaran. Yang pertama ada solusi. Solusi yang ingin dicapai adalah yang pertama, menjadi wadah untuk para siswa untuk mengasah kemampuan di bidang kesenian. Yang kedua, meningkatkan sportivitas dan kreativitas anak-anak untuk dapat menemukan bakat yang terpendam. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang bahaya dan akan narkoba, serta mencegah para murid untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat negatif. Yang keempat, memberikan kegiatan di luar kegiatan akademik, sekolah sebagai media pembelajaran baru yang menyenangkan dan kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri dan bangga akan hasil kreativitas dari siswa-siswi. Dari melaksanakan kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memahami akan bahaya narkoba yang bisa dilakukan dengan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Melalui kompetisi ini, yang kami adakan dapat menemukan kemampuan di bidang kesenian, serta dapat meningkatkan sportivitas percaya diri di setiap siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat juga target luaran yang diharapkan dapat terwujud atau dapat terrealisasikan dari kegiatan kompetisi membuat poster ini. Yang pertama, memahami akan bahaya narkoba, menjadikan sebuah wadah untuk mengekspresikan kreativitas para siswa-siswi SMP Wijaya Kusuma. Lalu terdapat juga kegiatan pembelajaran yang inovatif, positif, kreatif, dan juga bisa menyenangkan. Lalu terakhir, peningkatan kreativitas siswa-siswi tingkat SMP Sekolah Wijaya Kusuma. Boleh di next? Baik, selanjutnya terdapat bab 3 yang dimana terdapat metode pelaksanaan dan juga jadwal pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan berupa kompetisi membuat poster, kita mengangkat tema yaitu para melawan narkoba yang telah diselenggarakan melalui platform yaitu sosial media yaitu Instagram. Dan juga penilaian akan dilakukan dengan metode voting oleh dua belah pihak, yaitu dari pihak kami sebagai panitia yang dimana berupa seluruh anggota kelompok SLP UPH dan juga terdapat dari pihak Yayasan Wijaya Kusuma, yang dimana voting tersebut akan dilakukan melalui Google Form. Pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram SLP UPKN. Lalu selanjutnya jadwal pelaksanaan itu seperti yang terlihat pada tabel. Jadi pada tanggal 5 Juli hingga 11 Juli kami akan melakukan open registrasi atau pendaftaran kepada setiap peserta dan juga memberikan file yang dimana untuk pengumpulan karya. Wadah tersebut kami menggunakan Google Form dan juga Instagram. Sedangkan pada tanggal 11 Juli 2021 merupakan batas akhir pengumpulan atau pendaftaran dari karya poster dari setiap peserta. Wadahnya tetap sama menggunakan Google Form dan juga Instagram. Dan selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh juri pada tanggal 12 Juli 2021 yang dimana penilaian tersebut merupakan penilaian dari dua belah pihak, yang dimana dari pihak panitia dan juga pihak yayasan, dan menggunakan Google Form juga yang dimana akan membagikan setiap link untuk melakukan penilaian kepada pihak yayasan. Lalu pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021 yang dimana terdapat 3 pemenang dari kompetisi membuat poster yang dimana kita akan umumkannya melalui Instagram kami SLP PKN. Boleh di next? Baik, tidak hanya itu saja, pada bab 3 terdapat pembagian tugas, rencana anggaran biaya, dan juga biaya pengeluaran yang kami telah keluarkan selama kompetisi ini berlangsung yang akan dipresentasikan dengan rekan saya Kevin Leonardi. Boleh, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian tugasnya. Yang pertama ada Jenny Octavia yang pastinya sebagai ketua. Tugas Jenny sendiri adalah mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan, merancang dan bertanggung jawab atas proposal kegiatan serta laporan pertanggungjawaban kegiatan, memantau progres setiap anggota, melakukan konsultasi proposal dengan dosen pembimbing. Berikutnya ada Alvia Teresia. Tugasnya itu membuat materi untuk feed Instagram @slppkn, memegang akun Instagram, mengunggah materi pada akun Instagram, menyusun dan membuat rubrik penilaian. Berikutnya ada Florencia Marcella Leofran yang bertugas untuk membuat desain poster kegiatan SLP, membuat desain logo foto profil Instagram, membuat desain konten feeds di Instagram.
Berikutnya ada Kevin Leonardi Hartanto yang bertugas untuk membuat Google Form untuk registrasi, menjawab seluruh pertanyaan peserta terkait kegiatan lomba pada akun Instagram @slppkn, mencocokkan data peserta yang terdaftar dengan peserta yang mengunggah hasil karya poster, bertanggung jawab pada pendaftaran peserta untuk kompetisi poster. Boleh dilanjut? Berikutnya ada Margaret Angelita yang bertugas untuk membuat desain feed dan story Instagram, membuat desain e-sertifikat, membuat materi untuk feed Instagram @slppkn. Berikutnya ada Michael Sandi yang bertugas untuk mengirim e-sertifikat kepada peserta, membuat Google Form untuk penilaian. Dan berikutnya ada Michaela Kalista yang bertugas untuk membuat dan memegang akun Instagram, membuat caption feed akun Instagram @slppkn, dan mengirim ulang foto poster pada akun Instagram. Yang terakhir ada Steven Darmawan yang bertugas untuk mengatur pengeluaran dana, mempersiapkan dan mentransfer hadiah untuk pemenang, dan mengatur dana pemasukan. Boleh dilanjut? Berikutnya ada pendapatan. Ini adalah tabel sumber dana yang kami keluarkan secara sukarela. Masing-masing dari kami mengeluarkan sebesar Rp50.000 yang dikumpulkan menjadi total Rp400.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengeluaran biaya. Dalam lomba kami melakukan pengeluaran biaya untuk memberikan hadiah terhadap para pemenang. Dan dalam lomba kami mempunyai 3 kategori, yaitu ada juara pertama, juara kedua, serta juara ketiga. Dalam juara pertama, juara kedua Rp125.000 dan juara ketiga Rp100.000. Dan untuk total pengeluaran dana biaya kami adalah Rp400.000. Untuk memberikan hadiah ini terhadap para pemenang, kami melakukan dengan e-money atau dengan e-transfer. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ini bisa kita lihat, ini adalah ke-7 karya dari 7 peserta yang telah mengikuti lomba poster dari kami. Oke, boleh di next. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kami menggunakan sosial media Instagram untuk memberikan informasi terkait lomba ini. Jadi dari awal dimulainya lomba sampai dengan berakhirnya lomba, kami menggunakan Instagram untuk memberikan informasi, dan Instagram kami bernama @slp_pkn. Oke, boleh dilanjut oleh rekan saya. Ini adalah hasil voting yang kami kumpulkan dari Google Form, di mana option ke-7 adalah sebagai 7 dan 6 mendapatkan nilai yang serupa. Akhirnya kami mengulang voting dengan panitia internal dan keluar sebagai pemenang adalah option ke-7. Dan ini adalah bukti transfer kepada para pemenang. Baik, sekian laporan kami mengenai kegiatan service learning project kami, dan saat sudah sampai di bagian refleksi pribadi, dan saya akan memulai refleksi pribadi saya, di mana bagi saya dengan melaksanakan service learning project ini, saya mendapatkan pengalaman dan kenangan baru, di mana saya bisa bertemu dengan adik-adik dari SMP Wijaya Kusuma, dan saya sangat senang ketika melihat mereka antusias mengikuti kompetisi kami meskipun dilaksanakan secara online. Dan saya bersyukur pada seluruh anggota kelompok saya karena mereka sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan service learning ini. Oke, bisa dilanjut oleh Alfia Teresia. Baik, refleksi pribadi saya pribadi cukup senang untuk melakukan atau melayani service learning project ini. Terlebih lagi, kelompok kami membuat sebuah kompetisi yang dimana membuat poster dengan tujuan bahwa siswa-siswi terutama pada tingkat SMP dapat bisa meningkatkan kreativitasnya dan juga dapat mengasah kemampuan maupun bakatnya di bidang seni. Dan juga meskipun di masa pandemi ini ternyata kami bisa melihat kalau kreativitas dari setiap anak-anak itu masih terdapat di diri mereka masing-masing. Dan juga sebelum melakukan kegiatan SLP ini, saya juga
sempat berpikir bahwa mungkin kegiatan SLP ini akan sulit diadakan, jadi harus melakukan secara online. Namun karena kerjasama, komunikasi, dan juga kontribusi dari setiap anggota dan juga sebagai panitia, saya pribadi cukup menyenangkan dengan kerja samanya dan juga dapat saling bantu-membantu sehingga kegiatan kompetisi ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya boleh rekan saya. Oke, jadi sekarang refleksi pribadi yang saya alami selama terjadinya proyek SLP ini, yaitu sewaktu mengadakan acara ini, banyak kendala yang kami alami, dan tentunya hal ini merupakan suatu kesulitan yang sering dialami saat melakukan kerja kelompok. Tapi tidak hanya masalah internal saja, kami juga mengalami permasalahan antar kelompok kami dan juga mitra. Namun sebagai panitia, tentunya kami tidak boleh menyerah. Dan dengan adanya rintangan-rintangan ini, akhirnya kami menemukan hal baru, seperti menjadi lebih akrab antar anggota, jadi lebih kompak, dan juga saya merasakan adanya peningkatan dalam kerjasama kami. Memang pada awalnya saya merasa kerja kelompok ini terasa sulit karena banyak yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Namun dengan usaha dan juga kerja keras yang dilakukan oleh semua anggota, akhirnya acara ini bisa memiliki hasil yang cukup memuaskan. Saya jadi setuju dengan adanya ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi meskipun kegiatan kami ini tidak terlaksanakan sepenuhnya secara sempurna, tapi saya juga merasa puas akan kerja keras dan juga usaha yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Dan melalui kegiatan Service Learning Project ini, saya belajar bahwa segala sesuatu yang telah kita rencanakan belum tentu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan juga ekspektasi kita. Namun, hal tersebut juga tidak menjamin bahwa rintangan yang kita hadapi akan membuat kita gagal. Jadi, proyek ini juga mengajarkan saya untuk tidak menyerah. Berikutnya boleh dilanjutkan oleh Kevin Leonardi. Baik, kalau refleksi diri dari saya sendiri, acara Service Learning Project yang diselenggarakan oleh kelompok kami, itu dapat berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Namun dari itu semua, saya bisa belajar bahwa setiap acara itu pasti ada namanya hambatan atau kendala, entah dari segi internal maupun eksternal. Dan itu semua, oleh karena itu saya bisa belajar dari kelompok saya bahwa dalam pemecahan suatu masalah itu kita harus tetap berpikir secara rasional dan kritis, sehingga dapat memecahkan masalah tersebut dan kompak. Dan hambatan yang terjadi selama Service Learning Project ini berlangsung, saya dapat banyak belajar dari kelompok saya untuk lebih berperan aktif dalam menjalankan job desk masing-masing, serta belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Tak hanya itu, dari kompetisi itu sendiri, saya belajar bahwa di Indonesia ini ajaran akan bahaya penggunaan narkoba itu masih sangat minim. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bisa memberikan kontribusi bagi bangsa kita dengan mengajarkan bahayanya penggunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar. Karena seperti yang diketahui, kalangan pelajar ini merupakan lingkungan yang sangat rentan terhadap narkoba. Sehingga melalui Service Learning Project ini, kami sebagai mahasiswa juga dapat belajar tentang hal tersebut. Boleh dilanjutkan oleh Margaret. Oke, jadi refleksi dari saya, dengan adanya kompetisi ini, saya mendapatkan pengalaman sekaligus pembelajaran yang sangat berharga. Kegiatan SLP ini tentu membutuhkan kerjasama baik antara pihak panitia internal dengan pihak mitra, yaitu eksternal. Segala tugas seperti pembuatan proposal hingga akhirnya kompetisi dapat dilakukan bersama-sama dengan kerja keras setiap anggota panitia. Selain itu, dengan adanya kompetisi yang bertemakan perang terhadap narkoba, saya juga mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya pendidikan narkoba, terutama di kalangan remaja. Jadi tujuan kompetisi ini adalah untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan arahan tentang pendidikan dan penyalahgunaan narkoba yang dapat menjadi bekal pengetahuan di masa yang akan datang. Oke, boleh selanjutnya ke Michael. Dalam acara SLP ini, saya mendapatkan banyak pengalaman bekerja dalam kelompok dan menghadapi masalah dan pelajaran soft skill yang membuat saya jadi pribadi yang lebih baik. Saya lebih aware dengan dampak negatif dari narkoba dan saya belajar berkomunikasi dengan peserta di mana ada perbedaan gap antar umur dan adanya kendala di mana sekolah sudah memasuki masa libur. Akan tetapi antusias peserta memberi saya semangat. Boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih Ko Michael.
Berikut refleksi dari saya. Setelah menjalankan service learning project bersama dengan teman sekelompok saya, tentunya saya memperoleh banyak pengalaman dan juga menambah kemampuan saya dalam membuat kalimat caption yang membangun anak-anak sesuai dengan job desk saya. Semoga kalimat-kalimat caption yang saya buat ini dapat memotivasi anak-anak dan juga membuat anak-anak terhindar dari narkoba. Sebenarnya saya cukup menyayangkan karena acara service learning project kami ini tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka karena kondisi pandemi dan juga angka kasus COVID-19 yang juga lagi meningkat. Tapi biarpun begitu, acara service learning project ini kami lakukan secara daring, dapat kami lakukan dan menyelesaikan project kami dengan baik. Dari service learning project ini, saya juga belajar kebersamaan dan kerjasama dalam proyek ini. Saya jadi semakin mengenal anggota kelompok saya dan juga mengenal mitra saya secara tidak langsung. Dan juga saya belajar untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dengan tenang, dan juga tidak panik. Dari proyek ini, saya juga menyadari bahwa pentingnya edukasi terhadap kepada remaja terhadap bahayanya narkoba. Dan saya senang karena biarpun saya tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa-siswa SMP Wijaya Kusuma, tapi saya tetap merasa bahwa saya sedang mengedukasi adik-adik saya. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan kepedulian saya terhadap lingkungan sekitar mengenai narkoba, dan saya harap saya dapat diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan tentang narkoba atau mengikuti proyek sepertinya lagi, dan saya harap materi ini dapat menjadi bekal pengetahuan di masa depan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen Darmawan. Terima kasih. Baik, jadi setelah melakukan service learning project bersama dengan kelompok, saya di mana kelompok kami mengadakan kompetisi poster yang membahas tentang perang terhadap narkoba. Dari tema ini, kami berharap dapat mengedukasi banyak orang tentang bahayanya narkoba. Kami merasa bahwa memberikan edukasi dengan lomba akan sangat membantu juga terhadap bakat dari para siswa, karena murid-murid dapat mengeluarkan kreativitasnya di dalam lomba ini. Dan dalam kegiatan SLP ini, saya juga berpikir di sesaat, sedang pandemi COVID-19 ini mengadakan suatu lomba tidaklah mudah, karena dalam mengadakan suatu acara, kita juga butuh komunikasi yang lancar serta kerjasama yang sangat baik. Namun karena kerjasama yang sangat baik juga, kami telah mengadakan acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik, sekian pelaporan kami mengenai service learning project kami. Apabila kami ada salah kata, saya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.